Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Gus, saya Wandi dari Surya Asri. C. Saya mau nanya Gus, bagaimana bisa mengenal Allah sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah? Bagaimana bisa mengenal Allah? Sedangkan kita belum tahu wujudnya Allah dalam sisi hakikat Gus. C. Apakah ada amalan khusus untuk merasakan adanya Allah? C. Sampun. Saya niku ngefan Pak Nang Desi Ratnasari. Kenal Desi? Ngefan. Dulu. Sampai sekarang dereng ketemu kula. Nggih. Karena saya tidak punya orang yang dekat pada beliaunya. Saya belum kenal. Estu jujur saya itu dulu itu artis yang berbagai banyak artis yang paling kula fan itu Mbak Desi Ratnasari. Berhubung saya tidak punya orang yang dekat kenal tahu siapa beliaunya, di mana rumahnya, di mana alamatnya, maka sampai detik ini saya belum pernah ketemu. Heta, umpama kula niki bertahun-tahun ana rasa tresna, sah mboten? Mboten sah. Karena saya belum bertemu. Mestinya saya harus punya jomblang. Bahasa Indonesia jomblang apa? Penyambung, wasilah. Nggih? Yang menyambungkan apa maksud hatiku terhadap beliau. Berhubung nggak punya wasilah, ya putus sudah. Nggak bisa. Sampai detik ini Pak. Bahkan beliau sekarang kalau nggak salah sudah jadi DPR. RI nggih ya. Kula krungu-krungu. Tapi oleh Allah dereng ditemokke. Dereng. Pun laksana seperti itu. Apakah kita akan bisa mengenal dan bertemu Allah sementara kita itu memang tidak kenal? Terus apakah ada satu amalan untuk mengenal dan bertemu Allah? Ada. Apa persyaratan kita itu bisa ketemu Allah? Surat Al-Kahfi ayat 110 dibuka. Al-Kahfi ayat 110. Yang punya paketan ini loh bos. Jadi kita ngaji kok cek langsung nonton Quran. Itu ayat yang terakhir. Al-Kahfi. Kul innama ana basyarum mislukum. Pertama Allah katakan terhadap Muhammad. Muhammad katakanlah apa yang harus kukatakan ya Allah. Innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya saya, ini Rasulullah yang berkata. Sama dengan kau, sama manusianya. Sama. Cuman saja saya itu diberikan wahyu oleh Allah untuk mengajarkan terhadap diri Anda untuk bisa bertemu Allah. Nyun sewu, maksud apa Kanjeng Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan innama ana basyarum mislukum, saya itu sama dengan kamu? Maksudnya supaya jenengan kali kula niki sebagai umatnya nggak boleh nyembah nanggone Kanjeng Nabi, nggak boleh. Jangan kau sembah aku, jangan kau puja dan puji aku, sebab puja dan puji itu hanya milik Allah. Sembahan pujian sopo sing tak sembah itu Rasulullah. Mengajarkan tauhid yang murni. Beliau tidak ingin dipuja, disanjung, dipuji, tidak, karena itu sifatnya Allah. Bukan sifat baginda sebagai makhluk kados kita niki. Tapi cuman manusia nggak sadar. Sarah tafsirnya daripada ayat ini jarang yang paham.
Mengapa Rasulullah mengatakan sesungguhnya saya itu sama dengan kamu? Podo makhluke, sifatnya makhluk la haula walaku kuwata. Wis ngeten tak kai contoh amen. Ning ngarep kula niki ana rokok, Pak. Ana korean. Korean rokok makhluk senes. Makhluk napa kholik? Oke. Arane dewi. Korean namanya dewi, fungsinya sendiri. Rokok juga begitu. Saya coba kalau makhluk ini bisa manfaat. Korean. Tak suruh. Korean. Coba sumetno rokok iku. Sampai puluhan tahun. Kalau tidak ada pihak ketiga. Saged ngorek. Mboten. Itulah makhluk. Rasulullah sudah mengajarkan terhadap kita untuk tidak boleh menyembah, memuja, memuji terhadapnya Rasul, tapi disuruh untuk menyembah, memuja, memuji terhadap Allah Subhanahu. Itu Rasulullah. Sebab napa, Pak? Menungso nek atine wis ana rumangsa niki berawal dari sifat ilmu. Rumangsa mulya sebab ilmune kealimane, mongko mesti menungso iku atine pingin dipuja, ingin dipuji. Padahal itu sifat Allah. Jelas alhamdu utawi sekabeh puja dan puji iku lillah. Nggih mboten? Kita nggak terasa sering ngerampas bajune Allah. Iya. Sering ngerampas, cuman kita tidak terasa. Karena apa? Karena kita abaikan ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Ini persoalannya. Syarat pertama jenengan ini bisa sampai pada Allah. Pertama, mohon maaf. Ayat surah Al-Kahfi ayat 110 tadi ya, saya teruskan. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama fal ya'mal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah, maka pertama syaratnya adalah harus jenengan iki amalan sholihan. Amalan sholihan itu kalau secara syariat ya jasmani, secara hakikat ya rohani. Rohani sampean ini harus melakukan dzikir terus menerus, Pak. Ikilah rohani. Tapi sebelum sampean iku melakukan dzikir, jenengan harus paham tentang ilmu dzikir. Sampean harus bisanya untuk mengesahkan Allah, sampai harus tahu ilmu tauhidnya. Berarti pertama sampai harus golek guru akhirat. Titik. Guru hakikat makrifat. Bukan guru syariat thariqah. Ini. Guru yang menjabarkan tentang dinul haq, dinu tauhid ini. Sampai goleki guru iku. Apa tak guriku mesti kopian ngene iki? Mboten. Apa mesti sarungan duwe pondok? Tidak harus. Kadang-kadang kekasih Allah itu jadi tukang rosokan. Bisa. Suka-suka Allah. Allah meletakkan kekasihnya bisa menjadi pedagang, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi petani, nelayan, bahkan nyuwun sewu 21. Baik bingung, apa 21 itu? Tadi kan saya ngomong semakin malam semakin ke dalam. Ngeten Pak,
Walaupun orang ini di mata masyarakat nggak punya status orang yang terjelek lah pandangan manusia. Kita tidak tahu itu pandangan Allah, hatinya berzikir terus, siapa yang tahu? Ya tak? Tapi fisik ini nggak bisa dijadikan ukuran, nggak bisa. Tengerek nopo paling mudah, ketika beliau berkalam, bermakalah, mesti menyejukkan hati jenengan. Hati yang sejuk itu hati ketika saat ditarik menuju dan bertemu Allah. Mesti jenengan kok diwurui ngelmu, diwejang ngelmu tauhide. Wis mesti nek wis diwejang ngelmune baru dikongkon laku. Laksana sampai niku dandani HP rusak. Ilmu elektro kudu sampean kuasai dhisik. Setelah ilmu ini dikuasai, praktek dandani mesti bener. Coba kalau jenengan dandani HP yang rusak, TV yang rusak misalnya, nggak bisa menyala, ilmu elektro gak duwe, pengetahuan gak punya. Bos, iki bos rusak, berhubung jenengan wis buka tulisan, sopo sing radio TV ini rusak, bawa ke sini. Wis nggawe pengumuman, digawa. Ilmune gak duwe, orang ngerti, dimeksa didandani. Wis disawambung-sambung kabel iku. Iki BE. Basa direncepno nang listrik, duduk gambari sing metu tapi beluk. Iku namanya konsleting. Nggih. Artinya apa? Ketika kita mau bertemu Allah, golek guru akhirat sik sampean. Siapa? Rasulullah. Iki istilah sanad. Ilmu itu. Ya nyun sewu. Akeh Pak nyun sewu. Guru sing koyo ngene ku akeh ning ora ketara. Ora ketara. Saking gak ketarane mongko banyak wong sing gak ngerti yen iku kekasih Gusti. Tengere siji, ketika muncul kalam iku mboten bahas dunya. Sapa sing pengin sukses man arodat dunya fa'alihi bi ilmin. Sapa sing pengin sukses dunyane ya kudu nganggo ilmu. Beliau tidak membahas ini. Wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Sapa sing pengin sukses akhirate ini dia bagiane sing bahas. Sampai kok diwejang nyun sewu. Sifat Gusti Allah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah yang tergabung di dalam sifat wajib Allah 20 niku ditambah sifat mukhali, sifat jaisi, aqaid 50. Engko didasar nang sampean. Sampean harus sabar. Gak oleh sampean iku nuntut ndang cepet. Anggitmu gawe lupis BE. Boten saged. Harus mengikuti apa dawuh-dawuh beliau. Manut engko nek wis diwejang ilmu iku mesti sampean disuruh untuk uzlah, khalwat. Dikiring kok diajarke baru sampean iku fal ya'mal amalan sholihan pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iki syaratnya ketemu Allah. Ati sampean kali kula berhubung ada iman selain Allah, yaitu makhluk tadi, air bisa menghilangkan rasa haus, air bisa untuk mendatangkan telas basah, itu nanti hilang airnya. Ganti hanya pada Allah. Allah di dalam air dan di luar air. Sampai meripat ati sampai kok jengleh wujudnya Allah niku mengke. Tapi mesti gendeng. Ati sampai mesti gini kising kula sebut zadab.
wonge majedub kelakuane jadab. Artinya apa? Duduk gendeng-gendeng nang jaba niku mboten lho ya. Ati sampean saking cintai nang Allah, nggak ada yang dicintai kecuali Allah. Iku lho sing kula sebut gendeng. Sehingga hati sampean ketika ngadepi persoalan apapun, la khaufun ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak ada rasa khawatir, ketakutan atau gelisah. Nggak, karena sing sampean deleng iku sang yang berperan, yaiku Allah Subhanahu. Nek wis kaya ngono ngene iki kula sebut ati sampean mesti gendeng nang Allah. Luwih apik endi garwa sampean gendeng nang ngene bojone wong ambek gendeng nang Allah? Jawaban sing enak jawabe ya jelas pengen gendeng, luwih apik gendeng nang Gusti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akeh-akeh wong iku Pak gak gelem takwa iku sebab khawatir nek gak bathok. Wis tak baleni maneh ya. Akeh-akeh wong iku esuk ana rasa khawatir, Gusti Allah dikhawatirke, jenengan kali kula tidak bertakwa, tidak mencintai Allah, krono sampean kali kula wedi gak roha. Padahal sugiya kaya apa jenengan kali kula ning dunya bakal ditinggal mboten? Ad-dunya mataul ghurur. Sebenarnya kita tertipu oleh nafsu kita yang mengatakan bahwasanya kenikmatan kehidupan dunia itu segala-galanya. Kita tertipu. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Ada kehidupan yang kekal akhirat itu. Ini. Tapi bukan berarti orang yang sudah masuk di jalur dinu tauhid, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan kerjanya, dia tinggalkan urusan duniawianya. Secara jasmani tidak Pak, cuman cara rohani dia bercinta terus menerus terhadap Allah, yang Allah itu di dalam dan di luar istri, anak dan harta benda. Tadi kan sudah saya katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingat sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Berarti ketemu istri, iku ya ketemu Allah. Inilah yang dimaksud cinta karena Allah. Seorang istri kalau hatinya sudah condong terhadap Allah, dibelanjani piro ae boten nate cerewet. Nggih. Karena beliau itu la yarawna li anfusihim syai'an. Tidak melihat, tidak beriman yang memberikan nafkah itu adalah suami, tidak. Dia melihat Allahnya, sebab karena Allah lah sehingga si suami bisa memberikan uang. Langatan nggih. Coba suami tanpa Allah di situ, bisa Pak suami kasih uang? Gak bisa. Asli nih ngoten. Wis ngeten mawon. Kula tak ngadeg angsal nggih. Kula tak melaku lho, muncul ayang-ayang. Kula ngilen ayang-ayange panggah ning etan apa melok ngulon? Kula ngetan melok. Inilah Pak hakikate kita makhluk ayang-ayang ini. Ibarat seperti ini. Lah, kula niki minangka Allah. Artinya apa gerak yang ada di ayang-ayang itu atas dasar geraknya dari Allah. Gak bisa yang ayang itu gerak dewe. Coba kalau tak moneng. Loh mana meneng. Gak iso goyang-goyang. Paham ya? Artinya seseorang yang hatinya sudah condong millata Ibrahim Hanifah pada Allah, imannya yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Apa segala geraknya makhluk itu dia beriman, sing gerakkan punya gerak adalah Allah,
Bukan makhluk itu Allah. Sing gerakkan makhluk itulah Allah. Saged dipaham nggih? Oke. Jadi wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kau sekutukan Allah di dalam hatimu dengan yang lain. Ketika ngibadah intine ojo eling sak liyane Gusti. Ini wajah tuh sampai kudu harus menghadap wajahnya Allah. Pundi si wajah Allah. Nih sampean delok mriki. Niki lho. Niki lho wajah Allah. Bukan angin loh ya. Bukan. Bukan oksigen, bukan. Inilah laisa kamislihi sayun. Ini di dalam jenengan, ya di luar jenengan, dan tidak terbatas. Bingung Gus ngrungokno ngaji pean, wis nyantai. Ngombe dhisik, ngombe. Wis, nggih. Ada lagi? Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Panut dari Sidokepung sini saja. Dari penjelasan Gus, terus terang awam masih bingung sangat, tapi kesimpulannya untuk membuka hati bahwa sempurnane ibadah itu harus krono Allah yang kita tuju, yang kita cari, yang kita sucikan krono Allah, yang bisa kita angen-angen namung kira-kira pamane didelok utawa kita melihat Allah. Tapi senyatane kalau kita sholat niki berusaha seperti itu kalah kali akal pikiran Gus. Artinya arep kusuk kaya apa, mbayangne kaya apa, pikiran iki malah liar, eling napa-napa lah. Terus pundi carane ngunci akal niki supados mboten ngridu ati niki saknalikane kepengin khusuk dumateng Gusti Allah. Niku sing sepindah. Sing nomor kalih, saya menyadari bahwa materi ini tidak cukup malam hari ini. Yang saya tanyakan untuk bimbingan tauhid di pondoknya Gus Mukhlason itu apakah hanya di bulan Ramadan atau ada di hari-hari yang lain? Terima kasih. Tadi sudah saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah 238 cara sholat yang khusyuk. Kita nggak cukup hafidhu ala sholawah, kita harus wassolatil wusta. Artinya secara jasmani gak cukup kita hanya sholat 5 waktu saja. Wassolatil wusta, hati ruhaniyah jenengan harus derek sholat. Bisanya hati atau ruhaniyah derek sholat, hati harus dihadapkan 3 hal yang disebut takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud adalah tauhid. Amal yang dimaksud mempraktekkan ilmu itu ketika saat di dalam sholat. Yang ketiga istiqomah terus menerus. Jikalau ini kita lakukan, terusnya ayat waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, barulah sholat iku khusyuk. Intine sampai kapanpun akal pikiran kita itu dijadikan oleh nafsu untuk membisiki hati atau ruhaniyah kita supaya ruhaniyah itu selalu lalai pada Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu, selalu ngajak lali. Dan ini setiap diri kita. Tapi lihat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, semua itu bisa kusesatkan ya Rob, kata iblis, kecuali illa ibadaka, kecuali hambamu ya Rob, minhumul mukhlasin, hamba yang kau pilih. Siapa hamba yang dipilih itu? Hamba yang ketika sholat secara syariat
juga hakikat. Ini kalau boleh saya katakan termasuk beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tabi'ina solihin ila yaumiddin, dan pengikut-pengikutnya. Udah itu. Siapa? Beliau-beliaunya itu. Terserah. Pengikut-pengikut as-solihin yang hatinya itu imannya sudah ihsan, Islam, iman, ihsan. Ihsan kata Rasul, ketika dia beribadah, dia seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Ini makrifat yang paling rendah. Itu caranya. Tadi saya katakan, coba mulai takbir sampai salam, hati kita rasakan adanya Allah hidup dalam diri dan di luar diri kita yang menggerakkan diri kita. Lepaskanlah keakuan kita yang merasa kita yang bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri. Lepaskan, hilangkan. Habis itu tetapkanlah iman dalam hati kita. Semua terjadi semata-mata karena Allah. Sibukkan di situ hati. Itu caranya nanti. Terus yang kedua, memang dasar tauhid itu hanya kami sampaikan ketika Ramadan, Pak. Besok saya mulai tanggal 9 Maret habis sholat asar dan sholat taraweh setiap hari sampai pada waktu paling lama 15 hari. 15 hari itu cuman dasar tauhid, meliputi rukun Islam, rukun iman, dan aqaid seket, sifat-sifat wajib Allah. Kalau ini sudah paham, jenengan ini loh waktu menjalankan sholat, bagaimana cara sholat yang khusyuk sudah tahu, tinggal meraktek nih mawon. Niku mungkin cara teng mriku. Jikalau jenengan boten saged nderek teng mriko karena kesibukan, mohon maaf, saya live streaming di channel Ponpes Jaya Baru. Ponpes Jaya Baru, saya punya linknya, nek jenengan kerso monggo. Sampai belajar dari rumah monggo. Tepriku, penak toh, Gusti Allah wis murah nih, Gusti Allah wis gampang nih perkara iki. Lah selain hari itu, selain sasi Ramadan ada Pak, cuman pengembangan. Paling kula mau sih kitab hikam, Jami Usul Aulia, Muqabbalah atau referensinya kitab yang bersifatkan tasawuf, biasanya itu. Jadi itu hanya hari Sabtu Bapak. Selain Ramadan hanya hari Sabtu ba'da sholat isya, hanya itu. Jadi satu minggu cuma satu kali. Selain sasi Ramadan. Seperti besok Sabtu itu saya bahas tentang hikam, itu pengembangan tauhid. Nek khusus dasar buat pemula. Harus ibarat kita membangun masjid, harus ada pondasi yang kuat. Pondasi dulu. Setelah itu naik begitu seterusnya. Yeah. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus. Nggih. Nggih terus terang mawon kula sering ngikuti Gus di YouTube. Kali Ustadz Karim biasa kula sering ngikuti. Terus insya Allah kula nggih sampun dari Pasuruan Gus. Nggih. Dari Kiai Haji Syarif. Oh, alhamdulillah. Sing kula badhe anggotaken Gus niku lho. Yang dikatakan menyembah itu bagaimana sih Gus? Ngingatan mawon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul. Surat napa? Bayyinah ayat 5. Wa qala aidan
Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Yang disebut menyembah adalah sing nyembah kudu ketemu ambek sing disembah. Miturut kacamata hakikat. Beda dengan miturut kacamata syariah. Miturut kacamata syariat, apa yang sudah dijelaskan di dalam hukum-hukum syariah, jenengan sholat nyembah jasmani. Tapi kacamata hakikat beda. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika itu Anda seakan-akan bisa melihat Allah. Maksudnya ya nopo? Ngeten. Hati jenengan harus lepaskan keakuan diri. Yang bisa apapun lepas. Rasa keakuan diri yang bisa Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk, atau Anda beraktivitas apapun, lepaskan. Munculkan di dalam hati jenengan satu keyakinan, satu rasa, bahwasanya semua apa yang ada di dalam, di luar dirimu, belakang, depan, atas, bawah, kiri, kanan, semata-mata itu Allah. Itu lo nyembah. Makanya surat Maryam Allah katakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'buduh, madeposirohu. Iku lah hak ini tau. Kosong tau niku. Kudu ngosongno perkara sakliyane Allah. Hu ing Allah. Hadza utawi nyembah yang seperti ini, itulah iku sirotun, satu torikos, satu jalan mustaqim kang jejeg. Kalau surat Bayyinah tadi, wadzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang mengajarkan hati kita untuk mengesahkan Allah. Diawali dari pelepasan rasa keakuan diri hamba yang bisa ini, bisa itu, dilepaskan. Ojo rumongso ngrumangsani iso. Lho ngoten lho. Si hambane nek wis ikut terlaku, mongko muncul ning ati sampean sing iso rumongso iku, sing iso mung Gusti Allah. Rasa kang muncul, iman yang muncul dalam diri jenengan itu adalah Allah. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Itulah yang disebut bersaksi. Yusyahiduna podo nyekseni, podo nyawang, podo iman sapa wong akeh mang. Annal fa'ila ing sak temene sing agawe, huwa utawi fa'il iku Allahu Ta'ala. Artinya dalam hati Anda akan muncul satu iman sing agawe iku mung Gusti Allah. Ya niku nyembah. Tapi mboten diucap lho, Pak. Nyembah niku mboten diucap. Dirasa, diimani di dalam hati. Itu lho nyembah. Ya niku salate roh niku. Nek diwaca digerakno iku berarti nyembahe jasmani. Nek rohani mboten. Contoh. Jenengan ngunjuk teh, terasa manis dan lain sebagainya. Ketika jenengan ngunjuk, ngangkat gelas ngeten iki nggih.
hati jenengan iku sadar, eling. Keadaan kekuatan yang terjadi itu illa billah. Wis gak ngrumangsani awake. Tapi Allah sampai diombe kroso dan lain sebagainya, sampai yang namanya air ini sampai ke perut itu terus hati sampai itu sambung nang Allah terus. Itulah nyembah yang sebenarnya. Makanya Allah katakan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya segala hal aktivitas jasmani, ruhani kudu ketemu Gusti Allah. Titik. Ibu ada? Ada yang tanya Ibu? Masih ada Bapak? Gus, nyanggup sekedap Gus. Nggih. Berarti yang dikatakan Gus wau tidak jauh berbeda dengan penjelasan Gus mengenai insya Allah niku fana'u dzikri, ngoten Gus. Betul, betul sekali. Ada jahri, sirri, sirul asr, fana'u dzikri. Leres. Cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang Allah berikan terhadap kita pemahaman ilmu. Mudah-mudahan jadilah sebagai ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.